dukung korlap, dukung membesuk. Dalam itu bukan PSAT, PPSATM. Sampai ngaku pendekar, memperbaiki SHT atau merusak SHT. Tanyakan pada dirimu sendiri. Beberapa minggu yang lalu, publik telah ditegaskan dengan adanya kemenangan SHT Pusat Madiun sebagai pemegang hak kelas 41. Yang dimana kelas 41 tersebut secara otomatis telah menggugurkan hak kelompok lain untuk menggunakan nama atau lambang persaudaraan Setia Hati Terate. Namun masih saja ada oknum yang melakukan pembelaan terhadap kelompok Mas Taufik dengan membuat penggiringan opini bahwa seakan-akan dengan adanya kelas 41, SH Terate dikuasai oleh Mas Isbiantoro. Intinya begini Mas, jadi di YouTube, di media sosial kemarin itu PSHT melawan Isbiantoro itu juga betul memang gitu. Nah sebenarnya kasusnya sudah lama, hanya pengadilan kemarin itu menekankan saja, menggarisbawahi saja yang lebih tingkat yang lebih tinggi saja gitu. Karena PSHT hak merek PSHT, kekayaan intelektual PSHT itu kan ada banyak, ada 13. Nah 13 itu hilang satu itu, yang sisanya itu masih di Mas Taufik. Yang hilang satu itu dicuri seseorang, diatasnamakan itu Isbiantoro itu gitu. Nah zaman dulu kan rame-rame itu Punjer akan menggeruduk latihan sana sini, membuarkan sana sini karena dia sudah merasa menguasai hak paten gitu kan. Nah Punjer nggak sadar itu bahwa hak paten yang dia pegang itu adalah kelas 41. Kelas 41 itu adalah lambang yang digunakan untuk seni pertunjukan, pendidikan, untuk pertunjukan begitu. Jadi kalau kita ada show semacam, ada pertunjukan, di situ ada lambangnya, itu namanya seni pertunjukan kelas 41 itu. Sedangkan yang dimiliki oleh kita itu kelas 25. Ada kelas 25. Kelas 25 itu yang menempel di baju sakral, di topi, di kaos, lambang-lambang PSHT itu namanya kelas 25. Jadi kelas itu berdasarkan penggunaan Mas, begitu. Nah merek kita itu banyak, Upur Rampe, Teh Jago, Senam, Jurus, itu juga merek kita, hak kekayaan intelektual kita. Ada banyak, kita ada 13, tapi hilang satu begitu. Nah dulu ketika hilang satu itu kelas 41 itu atas nama Isbiantoro itu belum dikukuhkan oleh pengadilan sekarang. Dulu itu pernah sempat menggerudukkan karena merasa itu kan, merasa mempunyai lambang PSHT yang kelas 41 itu, menggeruduk sana sini, di Trenggalek digeruduk, di Tuban digeruduk, di Madura digeruduk, di mana-mana geruduk itu. Nah tapi itu banyak yang adik-adik yang tidak melawan ketika itu. Kenapa tidak melawan? Karena tidak ngertinya adik-adik itu, begitu dikira benar, padahal itu adalah kelas 41 gitu Mas. Perlu diketahui gambarannya seperti ini Mas. Ada PT Toyota Astra. Ini saya sering adik-adik saya kasih analogi, saya kasih gambaran. PT Toyota Astra Mas pasti tahu. PT Toyota Astra itu mempunyai merek-merek ya, hak paten. Contohnya ada Yaris, ada Agya, ada Ras, ada Avanza, ada Dina, ada Camry dan sebagainya. Itu adalah merek-merek yang dimiliki oleh PT Toyota Astra. Nah, PT Toyota Astra itu adalah sama seperti PSHT. Jadi PT Toyota Astra mempunyai merek-merek tadi, Yaris, Avanza dan sebagainya. Sedangkan PSHT mempunyai merek juga, mempunyai hak paten juga, ada lambang, ada kelas 41, ada kelas 25, ada kelas 16,
ada ubur rampe, ada tes jago, ada senam, ada jurus, ada senam massal dan sebagainya. Itu merek-merek hak paten yang dimiliki oleh PSHT. Sedangkan PT Toyota Astra mempunyai hak merek paten yang tadi saya sebutkan, ada Avanza, Yaris dan sebagainya. Posisinya PSHT sama seperti PT Toyota Astra gitu. Jadi kalau PT Toyota Astra katakanlah ya, PT Toyota Astra katakanlah mereknya hilang satu, contohnya Avanza gitu ya, karena berbagai kasus kalah katakanlah PT Toyota Astra, hilang satu mereknya, nggak masalah, masih banyak merek-merek yang dimiliki PT Toyota Astra, apalagi PT-nya tetap jaya gitu. Jangan kok hilang satu, hilang 5 merek mobil, PT Toyota Astra tetap berdiri. Begitu juga PSHT, mereknya hilang satu, kelas 41. Jangan kok kelas 41 yang lain hilang, itu PSHT tetap jaya, PT Toyota Astra tetap jaya. Logikanya seperti itu. Dan berikut jawaban Mas Tris terhadap opini yang mereka buat. Jadi gini, pengaturan perlindungan terhadap merek itu dibagi dalam 46 kelas. Kelas 1 sampai kelas 34 itu mengatur barang, kelas 35 sampai 46 itu mengatur perlindungan terhadap jasa ya. Nah, kelas 25 itu perlindungan terhadap merek barang. Kemudian kelas 41 itu mengatur perlindungan terhadap jasa penyediaan olahraga, pelatihan olahraga, kemudian pengadaan misalnya grup-grup kesenian, kemudian lembaga pendidikan itu ya. Nah, SHTRAT masuk di kelas 41 karena dia jasa penyediaan olahraga pencaksilat. Kalau kita klik di laman DJKI bagian klasifikasi merek, diketik pencaksilat maka muncul kelasnya 41, bukan di kelas 25 ya. Dan kelas 25 dan kelas 41 itu bukan untuk diadu ya, bukan sakti-saktian, bukan kuat-kuatan, bukan. Ini adalah pengelompokan barang dan jasa. Ini contoh yang jelas ya. Kelas 25 itu pemakaiannya di mana ya. Ini contoh, ini bajunya Bapak ini. Ini ke depan cuci ya. Ini baju yang diproduk oleh Taylor ya. Merek bajunya ini kelas 25. Baju ini diperuntukkan atas pesanan Bapak. Saya minta ditempeli ini untuk olahraga pencaksilat saya ya. Nah, apakah bisa penjahitnya ini dipidanakan karena memproduksi ini? Oh, tidak bisa, dia memproduksi baju merknya dia sendiri. Sedangkan ini permintaan dari pelanggan. Karena ini baju ini kalau ditanyakan ke masyarakat, apakah baju ini bermerek SHTRAT atau baju ini milik perguruan silat SHTRAT, maka semua orang akan mengetahui bahwa ini bukan baju merek SHTRAT, tapi ini baju dari perguruan silat SHTRAT. Nah, ini kelas 41. Kalau 25 ya pencetaknya, oke. Nah, kelas 25 itu untuk mencetak barang, nah ya seperti baju wanita, nanti kita cek ya. Yang ya termasuk ini ya daster, mungkin ya androk, BH, itu kelas 25. Ya, mungkin kalau mereka mau jualan daster ya monggo, itu kelasnya 25. Kasih merek yang mereka punya. Dukung Korlap, dukung Mubesuk. Di dalam itu bukan PSHT, PPSHTM. Sampean ngaku pendekar, memperbaiki SHTRAT atau merusak SHTRAT. Tanyakan pada dirimu sendiri.